Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih beribadah, kita masih dikasih kekuatan oleh Tuhan. Dan mari hari ini kita mau memuji Tuhan kita, Raja kita yang besar. Dan kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Minggu ini kita akan membahas satu topik, yaitu membangun kesabaran. Berkaitan dengan tema besar kita, tentunya membangun kesabaran ini sangat berkaitan dengan orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Dan bukan berarti ketika bicara sabar, orang itu tidak bisa marah. Tetapi dari kamus Webster, kita bisa tahu bahwa ternyata sabar itu bertahan tanpa mengeluh. Berarti ketika situasi memancing kita untuk kita marah, tetapi kita bisa bertahan tanpa mengeluh untuk mencapai satu solusi atas masalah yang kita hadapi. Dalam bahasa Yunaninya berkata makrotumia, yang mempunyai arti, kalau saya sederhanakan, mempunyai waktu yang cukup panjang, membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai panas, tanda kutip, atau amarah. Dan tentunya bahasa sederhananya adalah panjang sabar. Dan tentunya kita bisa belajar dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah
memiliki kesabaran yang begitu rupa terhadap kita anak-anaknya. Dan Dia juga menginginkan dan mau memakai kita supaya melalui kita karakter ilahi ini, karakter Kristus ini, yaitu kesabaran itu bisa sampai kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka pun boleh hidup di dalam kebenarannya. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengar pesan penggembalaan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk lebih lagi, kita mau masuk ke dalam ruang kudus-Nya. Haleluya Yesus. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku. Amin. Kemuliaanku, kekudusanmu
Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih yang kami tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Betapa dalam kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan pagi menjelang siang ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, salam dalam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya buat Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini kita sama-sama akan belajar satu tema yang diberikan kepada saya mengenai membangun kesabaran. Rupanya memang ini satu hal yang sangat-sangat diperlukan, terutama di dalam masa pandemi ini. Kita menyadari bahwa kita ini ternyata makhluk sosial ya. Kita ini makhluk yang Tuhan berikan untuk memiliki kapasitas membangun relasi dengan orang lain. Sehingga betapa sulitnya di masa-masa sekarang ini dalam keadaan yang aneh buat kita. Kenapa membuat kita sangat sulit saat-saat ini membangun hubungan. Baik membangun hubungan komunikasi dengan anggota keluarga kita maupun membangun komunikasi dengan hubungan-hubungan dengan pertemanan kita. Baik di gereja maupun di pekerjaan kita dan di dalam kehidupan rumah kita ya, dengan tetangga. Sangat sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain. Jadi kita melihat bahwa semua ini sangat dibatasi. Dulu kita bisa berfellowship yuk, saling bercengkrama, kita boleh makan bersama ya, fellowship dengan makan-makan juga gitu. Tapi sekarang kan sekalipun bisa tapi dibatasi waktunya. Jadi betapa sekarang kita merasakan bahwa sulit ya keadaan seperti ini. Menyadarkan kita bahwa ternyata kita diberikan kapasitas oleh Tuhan untuk membangun hubungan dengan sesama kita sebenarnya. Namun di sisi lain perlu diakui bahwa ternyata tidak mudah untuk membangun hubungan dengan orang-orang. Apalagi orang yang kita alami adalah berhubungan dengan orang-orang yang sulit. Orang-orang yang tidak kita sukai. Dan repotnya kalau orang-orang tersebut saat ini ada di dalam lingkungan dekat keluarga kita. Di mana masa pandemi ini kita harus berkumpul bersama-sama, sering berjumpa dengan orang itu, siapapun namanya orang itu selalu ada dekat dengan kita. Orang yang kita anggap sulit, orang yang kita anggap itu membuat masalah buat setiap hubungan yang dibangun. Itu selalu ada di dalam rumah itu. Dan itu makanya saya melihat bahwa dalam satu rumah tangga di masa pandemi ini terjadi banyak konflik. Dan di dalam konflik itu tidak sedikit yang akhirnya berakhir dengan perceraian. Tapi saya berdoa Basilea Kelapa Gading khususnya tidak mengalami hal-hal seperti itu. Semua ada di dalam lingkupan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Apapun kesulitan yang dihadapi membuat hubungan anggota keluarga semakin kuat, semakin erat. Karena kasih Tuhan yang benar-benar terimpartasi di dalam anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Dan kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan satu pesan kepada kita untuk membangun kesabaran.
Kita sedang membangun bagaimana mengerti orang lain, menerima orang lain, memahami orang lain, dan akhirnya kita bisa membangun kasih dengan orang lain. Orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang sulit buat kita, di mana kita sulit untuk membangun hubungan dengan orang tersebut, ya. Jadi kita melihat satu kutipan saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat betapa pentingnya kita membangun kesabaran seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita responi ini, mari kita mau sama-sama pelajari ini untuk kita setelah firman Tuhan, kita mengerti dan tidak hanya mengerti, kita menerapkan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Seorang hamba Tuhan yang bernama Max Lucado berkata seperti ini. Dia berkata, beberapa orang dipanggil dalam kehidupan Anda sebagai misionaris untuk mendatangkan kekacauan dan penderitaan. Wow, sangat menggelitik bukan? Sekali lagi saya katakan, beberapa orang dipanggil dalam kehidupan Anda sebagai misionaris untuk mendatangkan kekacauan, penderitaan. Saat tergelitik hati kita melihat bahwa ternyata orang-orang yang kepadanya kita sulit membangun hubungan, dia adalah misionaris. Dia adalah seseorang yang diutus oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk membuat karakter kita semakin bertumbuh. Dia pada saat itu melihat bahwa ternyata di dalam setiap keadaan ada maksud Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan, kasih Kristus bagi sesama kita. Sampai juga kepada orang-orang yang baginya kita sulit, merasa orang itu sangat sulit untuk kita membangun hubungan dengannya. Tuhan juga mau tetap dalam keadaan itu. Tuhan utus sebagai misionaris untuk mendatangkan mungkin hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah untuk kita menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan kasih Kristus menjangkau sesama kita. Dan kita lihat ayat acuannya sama-sama ya. Ini terdapat di dalam kitab Kolose 3 ayat 12-14. Saya akan bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada kata sabar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ditegaskan kembali di ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat ini merupakan acuan bagi kita untuk kita membangun kesabaran. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, kenapa perlu kita melihat ayat ini sebagai satu concern, sebagai satu pusat dari pembahasan ini? Karena rupanya Tuhan sudah memanggil kita, dikatakan kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang pilihan yang sudah merasakan apa? Sudah dikuduskan, merasakan kasih Tuhan. Tuhan mau, ayo dong. Kamu ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dan sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita kenakan. Kenakan apa? Belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan saat ini kita akan khusus mengupas tentang kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Lagi-lagi kita mendengar sabar, 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 dan sabar. Yang perlu menjadi pemikiran kita, apa sebenarnya arti sabar itu, betul ya? Apa sabar itu tuh apa? Apakah kita terus diem, menyerah, atau apa yang namanya sabar itu? Adakah sesuatu tindakan yang kita lakukan juga di dalam kesabaran? Kita akan melihat sama-sama ya, definisi tentang kesabaran itu apa. Dari asli katanya itu dari dua kata Yunani tentang sabar, yaitu hupomone dan makrotumia. Ya, ada dua kata tentang sabar dari bahasa Yunani yaitu hupomone dan makrotumia. Hupomone itu apa? Berasal dari kata hupo dan kata mone. Hupo itu artinya di bawah. Mone itu dari kata meno ya. Meno itu artinya tinggal tetap. Jadi sehingga hupomone itu berarti tinggal di bawah. Yaitu apa? Pengertian tinggal di bawah itu apa? Menahan pencobaan dengan sukacita yang konstan. Menahan setiap sesuatu yang gak mengenakan, tetapi dengan sukacita. Dan sukacitanya konstan, tinggal tetap,
tinggal menetap di bawah. Tapi itu dengan sukacita kita jalani saat kita ada menahan pencobaan. Nah, hupomeno berarti menjalani dan menanggung pencobaan, bertahan, bertekun ya, karena kata aslinya hupo dan meno ya, jadi hupomone. Itu berarti apa? Menjalani, menanggung pencobaan tersebut dengan bertahan dan tekun. Sehingga ada beberapa kata dari kata ketekunan itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya patient, sabar ya. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau lihat dari makrotumia apa? Tidak berbeda jauh. Hampir memiliki hal yang sama, yaitu menahan diri, tabah, tahan menderita. Jadi pada saat kita berkata sabar, ayo kita sabar, ayo kita sabar. Ya, sabar itu apa? Dari pengertian ini kita sama-sama boleh mungkin merangkum dan secara singkat kita berkata bahwa sabar adalah menyambut setiap pencobaan, menyambut setiap kesengsaraan, hal-hal yang tidak mengenakan buat kita sebagai kawan. Jadi menyambut pencobaan dan kesukaran dalam kehidupan kita sebagai kawan dan mengizinkannya untuk menyempurnakan karakter kita. Jadi saat ada pencobaan yang begitu menekan, ada kesukaran yang begitu menekan kepada kita, kita menyambut dia sebagai kawan karena kita tuh apa? Mengizinkan hal yang gak mengenakan itu untuk menyempurnakan karakter kita. Sehingga kalau kita bisa berkatakan kata sabar itu mengisyaratkan situasi yang tidak menyenangkan yang harus kita hadapi. Situasi yang tidak mengenakan tetapi harus kita hadapi. Jadi sabar adalah menerima situasi yang sukar yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tanpa kita memberi waktu kepada Tuhan, memberi batas waktu kepada Tuhan untuk menyingkirkannya. Sekali lagi saya katakan, jadi sabar itu adalah menerima situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, yang sukar bagi kita, yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, tanpa memberi Tuhan batas waktu untuk menyingkirkannya. Terserah Tuhan mau sampai kapan. Kalau kita bilang, Tuhan saya akan sabar, 1 hari cukup ya Tuhan. Saya akan sabar Tuhan, 3 minggu ya Tuhan. Saya akan sabar 1 tahun ya Tuhan. Saya akan sabar 3 tahun ya Tuhan. Lebih dari itu, saya nggak mau lagi sabar. Nah, itu bukan hal sabar. Tapi sabar adalah selalu menerima situasi yang sukar yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita tanpa memberi Tuhan batas waktu untuk menyingkirkannya. Baik, kita melihat ya, tadi kita mengacu dari kitab Kolose. Kita mau lihat strukturnya seperti apa sih? Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau bicara kepada kita? Dari Kolose 1 ada sampai pasal keempat, itu memiliki tema yang sama. Semuanya mengarah kepada keutamaan Kristus. Nah, tapi isinya Kolose 1 dan 2 berbeda dengan Kolose 3 dan 4. Ini Bapak Pendeta Surono pernah menyampaikan hal ini kepada kami di Gereja Basilea Menteng. Dan saya rasa ini bagus sekali untuk disampaikan kepada kita semua, mengingat ayat acuan kita adalah dari kitab Kolose 3. Jadi dilihat bahwa isinya Kolose 1 dan 2 adalah pengajaran dan korektif. Sifatnya mengkoreksi, membetulkan sesuatu dari yang salah. Tetapi di pasal 3 dan 4 itu melakukan hal-hal yang praktis dan memberi jaminan. Hal praktis bagaimana hubungan suami istri, bagaimana tuan hamba, bagaimana pemerintahan dengan rakyatnya. Semua diatur, hal-hal yang praktis dan memberi jaminan di dalamnya. Dan hal yang luar biasa lagi disampaikan di dalam Kolose 1 dan 2 adalah apa yang Kristus lakukan bagi kita. Itu di pasal 1 dan 2. Apa sih yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita, bagi hidup kita. Tetapi pasal 3 dan 4, Tuhan tidak hanya stop bagi kita. Tuhan berkata apa yang Kristus lakukan melalui kita. Jadi rupanya saat kesabaran ada di pasal Kolose pasal 3, itu mau menekankan kepada kita bahwa hal-hal yang Tuhan mau Tuhan lakukan melalui kehidupan kita, salah satunya adalah kesabaran. Untuk menjangkau orang lain kita perlu karakter kesabaran. Kita perlu membangun kesabaran. Jadi rupanya kitab Kolose dengan jelas sekali kita melihat bahwa ternyata kita ada orang pilihan yang sudah dikuduskan, kita sudah merasakan kasih Tuhan. Kita harus mengenakan semua itu, belas kasihan, kemurahan, semua itu kita harus kenakan. Dan salah satunya ada kesabaran. Kenapa? Karena Tuhan, apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita, memilih kita. Tuhan mau ayo, kita pun melaluinya, Kristus bekerja melalui kita.
menjangkau orang lain, orang-orang yang dirasa sulit bagi kita untuk membangun hubungan. Selanjutnya kita akan melihat, setelah kita melihat seperti ini, jelas Tuhan mau melakukan sesuatu melalui kita dan kita mengembangkan dan menumbuhkan kesabaran, ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa sabar kepada setiap orang, sesama kita, siapapun orang itu, sekalipun orang itu sangat sulit buat kehidupan kita, ya, untuk membangun hubungan dengannya. Dan kita melihat sekarang setelah kita tahu apa itu sabar, apa itu yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita dengan kesabaran itu. Dan kita lihat mengapa sih kok perlu kesabaran? Mengapa kita perlu dengan membangun kesabaran? Ada 3 hal kenapa itu perlu. Yang pertama, untuk menghasilkan tuaian yang baik. Yang kedua, untuk memperoleh hidup kita. Yang ketiga, syarat untuk menjadi pemimpin. Aduh, ini apalagi nih ya? Kenapa ini bisa ada? Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, untuk menghasilkan tuaian yang baik. Apa sih artinya menghasilkan tuaian yang baik ya? Rupanya ada di ayat 2 Timotius 2 ayat 25, satu ayat yang luar biasa yang saya bacakan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi pasal 2 Timotius pasal 2 ayat 25 itu dikatakan bahwa ternyata kenapa kita perlu untuk menumbuhkan kesabaran, mengembangkan karakter kesabaran? Karena untuk menghasilkan Tuhan yang baik. Apa artinya? Bahwa Tuhan rupanya ingin melalui kehidupan kita, dengan kita membangun hubungan dengan orang yang sulit, orang yang suka melawan, Tuhan ingin mereka pun diberi kesempatan untuk bertobat. Dan akhirnya melalui kehidupan kita, mereka bisa mengenal kepada kebenaran. Jadi kita melihat bahwa ternyata kenapa orang-orang tersebut ada di dalam kehidupan kita? Tuhan izinkan kita berinteraksi dengan orang-orang tersebut, membangun relasi dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang suka melawan. Ternyata itu salah satu cara bagaimana apa yang Kristus lakukan melalui kita, supaya kita menjadi berkat bagi mereka. Supaya menunjukkan bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada orang tersebut, orang yang suka melawan itu, supaya pada satu saat mungkin mereka akan bertobat. Dan bahkan kita memimpin mereka mengenal kepada kebenaran. Jadi bagaimana caranya? Udah capek Tuhan ngadepin orang kayak gitu. Udahlah, gak usah dituain lah orang kayak begitu. Mungkin kita berasa begitu ya. Tapi kita melihat paling gak ada tips-tipsnya deh untuk kita bisa menghasilkan tuaian yang baik. Kita bisa melihat tuaian dengan luar biasa dari orang-orang yang suka melawan, orang yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ingat aja hal yang baik dari kehidupan orang tersebut. Pastilah, walaupun sedikit mungkin kecil, begitu kecil hal yang baiknya, tapi ingatnya itu aja deh. Remember the best and forget the rest. Jadi benar-benar ingat yang hal yang terbaik yang dari dia. Mungkin hal yang baiknya apa? Oh, dia membentuk saya. Itu hal yang baik loh. Dia menjadikan saya kuat gara-gara dia gitu ya. Itu hal yang baik dari dirinya. Paling nggak ingat itu. Yang kedua, mendoakan. Jangan lupa kita mendoakan orang tersebut. Orang yang sangat sulit kepadanya kita membangun hubungan ya. Dengan sukacita kita mendoakan mereka. Ya. Dan yang ketiga, setelah mendoakan, udah, kita ambil langkah, tetap menerima mereka, sabar terhadap mereka. Karena apa? Kita melihat bahwa Allah belum selesai memproses orang itu. Dan juga Allah belum selesai memproses saya. Jadi kita sama-sama diproses. Kalau cara berpikir kita begitu, kita memikirkan yang terbaik dan kita mendoakan dan juga kita tahu, oh ini proses Allah sedang berlangsung bagi orang itu dan juga bagi saya. Selama itu diizinkan Tuhan berinteraksi dengan saya, berarti saya dengan dia sama-sama belum selesai dalam proses. Maka mari kita terus mengembangkan ini. Satu kali kita akan melihat hasil tuaian yang sangat baik terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk memperoleh hidup kita. Apalagi ini maksudnya dengan untuk memperoleh hidup yang baik. Lukas 21 ayat 19, satu ayat singkat. Kalau kamu tetap bertahan, ya, kamu akan memperoleh hidupmu. Dari ayat ini kita melihat bahwa oh ternyata untuk dapat memperoleh hidup kita itu, kita harus bertekun dengan sabar. Yakobus 5 ayat 11 mengatakan begini, sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan, passion Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi si Ayub. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam Yakobus 5 ayat 11 ya, menceritakan hal ini. Nah, kita rasa melalui kehidupan Ayub inilah satu contoh yang luar biasa bagaimana kita perlu membangun kesabaran.
Ayub satu contoh yang menjadi teladan buat kita ya, paling enggak di dalam kehidupan yang nyata yang dia hadapi. Kenapa? Dia berhubungan dengan orang-orang yang sulit, saudara. Pada saat dia mengalami musibah, tragedi yang luar biasa, yang sangat mengenaskan buat kita semua, membacanya saja mengenaskan, apalagi Ayub yang mengalaminya. Tetapi bagaimana Ayub saat orang yang menjadi penolong seharusnya buat hidup dia, orang tersebut, istri tersebut sepertinya menginginkan kematiannya sampai berkata, udah kutuki Allahmu dan mati, udah kamu selesai. Bayangin, orang yang sulit buat Ayub dihadapi, tapi dia tetap bisa menghadapi. Bahkan sahabat-sahabatnya saat dia menderita, saat dia mengalami musibah tersebut, justru bukan menguatkan, tapi memperkatakan hal-hal yang tidak mengenakan, hal yang tajam, hal yang tambah membuat dia menderita, tambah membuat menjadi beban buat dia, menjadi sulit buat dia. Sahabat-sahabatnya menjadi orang yang sulit, yang ada pada saat itu diizinkan pada saat dia menghadapi musibah lagi, bukan lagi senang lagi. Dalam keadaan musibah seperti itu terkucilkan karena dia juga tubuhnya sakit, dan teman-temannya memperkatakan hal-hal yang bahwa kamu udah berdosa ini kepada Tuhan, menuduh dengan hal seperti itu. Ayub tetap bisa membangun hubungan sampai pada akhirnya bagaimana dia bisa melepaskan pengampunan. Bukankah sesuatu hal yang luar biasa di situ? Bagaimana dia menemukan hidupnya bahwa oh ternyata melalui setiap penderitaan yang Tuhan izinkan, bahkan melalui perkataan dari sahabat-sahabatnya yang menyakitkan dia, itu menggiring dia kepada satu pengenalan, kepada hidup dia, mengenal Allah, siapa Allah sebenarnya. Yang tadi dia bilang, dari kata orang saja tadinya aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepadamu. Jadi kita melihat Ayub menemukan hidupnya, mengenal hidupnya, bahwa Allahnya ada bersama dengan dia, dan dia mengalami pengenalan yang benar tentang Allahnya. Melalui apa? Melalui musibah yang terjadi dan melalui orang-orang, sahabat-sahabatnya yang begitu menekan kehidupannya di saat dia mengalami musibah seperti itu. Tetapi akhirnya apa? Dia melepaskan pengampunan, dia memberikan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Luar biasa ya. Bagaimana dengan kita? Saat menghadapi orang-orang yang sulit, saat mungkin sahabat-sahabat kita justru menyerang kepada kita. Bisakah kita tetap memberikan pengampunan kepada mereka? Saat orang-orang yang tadinya kita andalkan justru balik menyerang kepada kita, menjatuhkan kita, membicarakan kita dengan hal yang negatif. Bisakah kita melepaskan pengampunan seperti Ayub lakukan? Dalam membangun hubungan yang sulit dengan orang-orang yang sulit, kita kendalikan bahkan orang-orang yang suka melawan. Bagaimana? Contoh teladan dari Ayub, dia menemukan hidupnya, memperoleh hidupnya. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhannya melalui hal-hal yang tidak mengenakan. Dan dia taat kepada Tuhan. Saat dia disuruh mengampuni, dia mengampuni orang-orang yang sulit itu. Orang-orang yang mendatangkan hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, rupanya kenapa kita perlu kesabaran? Karena itu adalah syarat untuk menjadi pemimpin. Kenapa ayatnya ada di dalam di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 yang mengatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Ada kata sabar lagi, saudara. Jadi rupanya syarat untuk menjadi pemimpin. Pemimpin bagaimana? Saudara adalah hamba Tuhan. Tidak perlu ada gelar pendeta, PDP, PDT, PDM, nggak perlu. Hamba Tuhan adalah setiap orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mendedikasikan dirinya di dalam pelayanan Tuhan, mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan syarat untuk menjadi hamba Tuhan, syarat untuk kita bisa memimpin orang lain kepada Tuhan, syarat untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri, syarat untuk bisa menanti waktu Tuhan, bagaimana orang-orang yang sulit itu akhirnya menemukan kebenaran adalah sabar. Sehingga kita melihat di sini bahwa sabar itu melakukan sesuatu syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan. Kita diperlukan dari kehidupan kita adalah kesabaran. Karena melaluinya orang-orang lain, kita dapat memimpin mereka dari kehidupan mereka bertumbuh ke arah pertumbuhan iman yang sehat. Juga diri kita dipimpin melalui kesabaran yang ada, bertumbuh kepada iman yang sehat. Bersama-sama akhirnya kita menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Sesuatu yang luar biasa, menjadi satu karakteristik yang harus ada sebagai hamba Tuhan yang memimpin, yang akan memimpin. Satu orang mungkin yang kita pimpin, tetapi kita adalah pemimpin. Dan untuk itu perlu ada kesabaran, ya. Itu perlu ada karakter, dalam karakter kehidupan kita. Kesabaran perlu dikembangkan, perlu ditumbuhkan. Satu kutipan yang luar biasa, kita akan sama-sama baca ya, Bapak Ibu di rumah membaca dengan suara keras. Sabar adalah tinggal di tempat peleburan Allah
hingga proses pemurniannya selesai, dan membiarkan Allah memilih waktu untuk menuai buah dari pekerjaan kita. Sekali lagi kita katakan, sabar adalah tinggal di tempat peleburan Allah hingga proses pemurniannya selesai, dan membiarkan Allah memilih waktu untuk menuai buah dari pekerjaan kita. Jadi pada saat kita berkata, iya Tuhan, aku mau membangun kesabaran. Artinya kita bersedia untuk diproses, dilebur oleh Allah dalam proses pemurnian sampai selesai. Dan membiarkan Allah untuk waktunya yang tepat, kapan kita akan menuai buahnya dari pekerjaan kita dalam keadaan sabar. Menghadapi orang-orang yang sulit, kita bersedia untuk sabar. Saya mau di tempat peleburan, saya tahu saya sedang diproses melaluinya. Dan saya akan melihat satu kali buahnya akan ada, tapi waktu kapan melihatnya saya tidak mau menentukannya. Semuanya ketentuan dari Allah, semuanya adalah menurut ketetapan dari Allah. Dan saya akhiri dengan satu kutipan ini, satu hal yang sangat baik dari Saint Francis of Assisi. Dia menyatakan ininya, mari simak dengan baik-baik. Tidak ada orang yang tahu sebesar apa kapasitasnya di dalam kesabaran dan kerendahan hati bila tidak ada yang mengganggunya. Hanya dalam pencobaan dan kesulitanlah dia dapat melihat berapa besar kedua hal tersebut ada di dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak ada apa-apa yang mengusik kehidupan kita, yang mengganggu kehidupan kita, kita tidak bisa tahu seberapa besar kadar kesabaran kita, seberapa besar di sini ditambah dengan kerendahan hati kita. Kita nggak pernah tahu, tetapi kita bisa tahu seberapa besar kadar kesabaran dan kerendahan hati kita saat ada yang mengganggu, saat ada yang mengusik, saat kita terima kata-kata tajam, saat kita terima kata-kata yang mengkritik, menjatuhkan, saat kita terima kata-kata yang luar biasa pedas, yang kata-kata yang tertuju kepada kita. Di situ kita bisa mengukur berapa besar sesungguhnya kesabaran kita. Jadi kita bersyukur dengan adanya Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, mengalami pencobaan yang terjadi melalui hubungan-hubungan yang sulit yang kita alami. Justru di situ menjadi satu alat ukur buat kita, sejauh mana sih sebenarnya kesabaran kita, sejauh mana sih sebenarnya kerendahan hati kita. Apakah ada atau tidak ada sama sekali? Apakah kita masih terus bisa membangun itu, menjadi terus membangun kesabaran dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan melihat bahwa apa yang kita lakukan sungguh luar biasa. Dengan pertolongannya kita bisa melewati semuanya. Ayub pada akhirnya mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Setelah dia menjalani proses pemurnian dari Tuhan, dipulihkan dengan luar biasa saat dia membangun hubungan relasi dengan sahabat-sahabatnya. Sekalipun yang sulit sahabat-sahabatnya itu ya, tapi dia memberikan pengampunan, maka terjadilah satu pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara dan saya, apakah kita mau mengalami pemulihan, kehidupan yang lebih baik dari Tuhan? Mari kita membangun kesabaran untuk berelasi dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin bagi kita sulit. Mari kita bangun kesabaran. Dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melewati semuanya itu. Dan saat ini kita sama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa memohon berkat Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, untuk dengan kekuatan Tuhan sajalah kita dapat melampaui semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami ditegur, kami dibangunkan kembali pada hari ini. Untuk kami memiliki karakter kesabaran dalam kehidupan kami. Untuk kami memiliki hubungan yang baik dengan setiap orang yang Tuhan izinkan kami berinteraksi dengan mereka. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan terus mengerjakannya dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan memberkati setiap jemaat dari Basilea Kelapa Gading. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Mereka dapat membangun kesabaran di dalam diri mereka saat berinteraksi dengan setiap orang yang Tuhan izinkan terjadi. Karena mereka menyediakan diri tetap ada di dalam peleburan Tuhan, dalam proses pemurnian sampai Tuhan mengerjakan tuntas dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu Roh Kudus mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu boleh disatukan. Jemaat Basilea menjadi satu karena kasih Tuhan mengikat mereka, kasih Tuhan yang mempersatukan mereka. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, para aktivis, para pelayan-pelayan Tuhan, full timer yang ada, juga berkati gembala sidang, Pastor Andri dan Pastor Cindy yang ada di sana. Kau memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan Engkau berikan.
Saat ini Tuhan, kalau ada di dalam kelemahan tubuh Pastor Cindy, Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan. Kami tahu Tuhan ada dan rancangan-Mu selalu sempurna. Mujizat-Mu dinyatakan, kesembuhan terjadi. Dan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami berjalan tidak dengan kekuatan kami. Ada kekuatan roh yang memampukan kami untuk kami terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia saat kami menjadi orang-orang yang melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Shalom. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita kembali hari ini boleh menyelesaikan ibadah kita yang masih tetap secara online ini. Dan doakan supaya dalam waktu dekat ke depan ini kita bisa secara bertahap untuk beribadah secara tatap muka, secara onsite di mana kita bisa datang ke rumah Tuhan. Terus doakan, karena saya percaya tidak lama lagi kita bisa lakukan ini. Ya, kita mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya supaya semua bisa beribadah dengan aman dalam perlindungan Tuhan dan semua bisa sehat dan tetap maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur buat ibadah yang sudah kita lalui. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bahkan sampai hari ini kalau masih dibatasi dengan tempat yang terpisah, tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami semua. Dan ketika kami datang kepada Tuhan, biarlah hati kami tetap menghormati Tuhan. Kiranya keadaan keterbatasan tidak membatasi kami, tidak mengurangi rasa hormat kami, tetapi kami tetap menghormati-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami juga terus sama-sama mau menyatukan hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online ini. Kiranya jamahan Tuhan ada atas mereka, bahkan Tuhan terus berbicara atas hidup mereka sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah pandemi COVID ini boleh segera berlalu. Dan kami tahu dalam waktu yang dekat ini kami juga bawa di dalam doa supaya umat Tuhan bisa kembali bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan, tentunya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan saat ini juga kami bersyukur buat segala apa yang terjadi, dan kami boleh melihat kalau situasi di bangsa dan negara kami sudah semakin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kiranya kami juga boleh melihat pertolongan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pakai juga Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya yang sedang berjuang mengatasi pandemi ini. Kiranya semuanya bisa dilakukan dengan sepenuh hati, dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan seluruhnya melakukan seperti yang seharusnya, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Kami berdoa, selama Tuhan izinkan ini terjadi, berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami tetap semangat berkobar-kobar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Ibu Maya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Pakai dengan dahsyat di dalam penggembalaan, pelayanan, dan setiap hal yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan saat ini juga kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan,
jaga dan lindungi. Kiranya Tuhan beri kesehatan kepada setiap umat Tuhan. Biarlah melalui kehidupan setiap umat-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, siapkan hatimu dan terima berkat daripada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam hidup kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saat ini umat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, semua yang bersyukur sama-sama katakan amin.